Bab 1491, Mencari Tahu. Kota Gama, di dalam sebuah restoran yang berukuran sedang. Dev yang berpakaian hitam dan menyamar, sedang duduk di depan meja makan. Dia datang untuk mencari tahu pergerakan aliansi seni bela diri dalam 2 hari terakhir. Alasan mengapa Dev bertindak kejam dalam 2 hari terakhir adalah pertama, untuk membalas dendam, dan kedua, untuk menarik perhatian aliansi seni bela diri, agar para ahli di dalam aliansi seni bela diri mencari tahu tentang pria berjubah hitam itu. Dan Dev akan dapat memanfaatkan celah dalam aliansi seni bela diri, untuk menemukan cara menyelamatkan Yuki, dan Dev tidak yakin sepenuhnya dalam tindakannya menerobos masuk ke dalam aliansi bela diri sekarang ini. Saat Dev sedang menyantap, tiba-tiba 4 sosok menarik perhatian Dev. Tampak 4 orang tua dengan gaya yang berbeda-beda masuk ke restoran, lalu memesan makanan dan mulai menyantap. Wajah ke-4 orang itu tampak serius. 4 tetua iblis, apa yang mereka lakukan di kota Gama? Mungkinkah mereka mengetahui kabar kematiannya dan ingin membalas dendam? Ketika melihat kemunculan 4 tetua iblis yang mendadak, tanpa sadar Dev merasa sedikit gugup dan khawatir. Namun, ada banyak orang di sini, sehingga Dev tidak bisa langsung pergi dan mencari mereka, hanya bisa menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, 4 tetua iblis selesai menyantap, dan berjalan keluar dari restoran. Dev mengikuti mereka di belakang. Hari sudah gelap, beberapa bintang bertaburan di langit. Tetapi tempat di mana 4 tetua iblis lewat, adalah tempat yang sangat gelap, di mana tidak ada lampu jalan. Mereka akan pergi ke sana. Setelah mereka berbelok ke sebuah gang, Dev juga berbelok mengikuti mereka. Tetapi begitu Dev berbelok, dia tidak menemukan sosok 4 tetua iblis di depannya. Di saat Dev tertegun, 4 tetua iblis melompat turun dari tempat yang tinggi dan mengepung Dev. "Siapa gerangan Anda? Mengapa kamu mengikuti kami?" Amon bertanya sambil menatap marah pada Dev. Melihat ke-4 orang ini tidak mengenali dirinya, Dev tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya dan memutuskan untuk menguji seberapa kuat mereka berempat selama ini. "Saya melihat kalian berempat sangat mencurigakan dan tidak terlihat seperti orang baik, jadi saya mengikuti kalian untuk melihat." Dev menangkup tenggorokannya dan berkata dengan suara serak. Mendengar ucapan Dev, ekspresi Amon langsung menjadi jelek. "Kak, untuk apa banyak bicara dengarnya, bunuh saja dia, kita masih ada urusan yang harus diurus." Selesai berbicara, Salomo langsung menghantamkan tinjunya ke Dev. Sekarang mereka berempat telah mencapai tahap Master Guru setelah berkultivasi di dalam menara setan, kekuatan Salomo tidak bisa diremehkan. Angin tinju yang menakutkan disertai suara siulan menghantam langsung ke arah Dev. Bayangan tinju itu berdesis, meskipun hanya 1 pukulan, namun banyak sekali angin tinju yang mengelilingi Dev, dan kemudian terpaan demi terpaan angin tinju menghantam Dev dengan keras. Bam bam bam. Terdengar serangkaian dengusan teredam, sementara Dev berdiri tidak bergerak di tempat. "Kekuatanmu ini masih kurang," ujar Dev kepada Salomo. Salomo tercengang, dia menatap Dev dengan sorot mata tidak percaya bahwa pukulannya bahkan tidak melukai Dev sedikitpun, dan musuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Yang lainnya juga terkejut, sementara Nathan mengumpat dengan marah pada Salomo, "Salomo, kamu sungguh pengecut, kenapa kamu lemah sekali?" Selesai mengumpat, aura tubuh Nathan melonjak, energi kuat yang terlihat dengan mata telanjang menjalar ke seluruh tubuh Nathan dan akhirnya berkumpul di kepalan tangan kanannya. Tinju Nathan mulai terbungkus oleh lapisan cahaya putih yang samar, semua ini adalah energi yang dipancarkan dari tinjunya. Kemudian, teriakan eksplosif terdengar, lalu tinju Nathan juga menghantam ke arah Dev. Kali ini Nathan tidak mengeluarkan jurus-jurus yang banyak gaya, sebaliknya mengerahkan seluruh kekuatannya. Bang! Suara keras seperti petir yang meledak terdengar, seluruh tubuh Nathan langsung terlempar ke belakang, seluruh lengannya mulai mati rasa dan bergetar tak terkendali. Melihat Dev yang masih tetap tidak bergerak, bahkan tubuhnya tidak terayun sedikit pun. Bab 1492, Penyelamatan. Terlalu lemah, dengan kekuatan seperti ini, kalian harus kembali dan berkultivasi lebih banyak, jangan berkeliaran di luar, berhati-hatilah, kalian akan kehilangan nyawa kalian. Dev berbicara perlahan. Pada saat ini, baik Nathan maupun Salomo sangat marah, bahkan Nafas Daniel juga mulai memburu, bersiap untuk ikut menyerang. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Dev mengejutkan mereka, namun mereka tidak takut sedikit pun dan siap bertarung mati-matian. Namun, mereka dihentikan oleh Amos, kemudian dia bertanya pada Dev dengan kening berkerut, "Siapa gerangan Anda?" "Kami adalah 4 tetua iblis dari lembah iblis, kami tidak memiliki dendam dengan Anda, saya ingin tahu mengapa kamu mengikuti kami." Amos tahu bahwa dunia seni bela diri di kota Gama tersembunyi banyak orang-orang hebat, pria di depan mereka sukar ditebak, dan mereka tidak boleh bertarung mati-matian kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena ada hal yang lebih penting untuk diurus, mereka berempat datang untuk menyelamatkan Weni. Jika mereka terlibat konflik atau tertunda di sini, tidak ada untungnya sama sekali. Pada saat ini, Dev perlahan-lahan melepas topi di kepalanya dan wajahnya yang tampan terpampang.
Ketika empat tetua iblis melihat Dev, mata mereka terbelalak lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian mereka menjadi bersemangat, lalu jatuh berlutut di depan Dev dengan suara keras. Penguasa, kamu ternyata tidak mati. Amos berlutut di depan Dev sambil menangis terseduh-seduh. Mereka semua mengira Dev sudah mati, apalagi, sudah begitu lama mereka menunggu kemunculan Dev. Kalian cepat bangun. Dev buru-buru membantu empat tetua iblis untuk berdiri, saya tidak mati semudah itu, orang yang membunuhku masih belum lahir. Penguasa, jadi orang yang memusnahkan klan dan keluarga itu selama ini, apakah itu Anda? Salomo teringat kejadian baru-baru ini di dunia seni bela diri Kota Gama, dan bertanya pada Dev. Dev tidak menyembunyikan fakta ini, dia mengangguk dan mengakuinya. Ini semakin mengejutkan empat tetua iblis, dari ada yang dia lakukan, bisa membuktikan bahwa kekuatan Dev telah meningkat pesat. Apa yang kalian berempat lakukan di Kota Gama? Pada saat ini, Dev bertanya pada mereka berempat. Wajah keempat pria itu tiba-tiba terlihat malu dan canggung, dan setelah hening beberapa saat, Amon berkata, Penguasa, Nona Weni telah ditangkap oleh August, dan kami berempat datang ke sini untuk menyelamatkan Nona Weni. Apa? Alis Dev berkerut, amarah dalam tubuhnya langsung berkobar. August terkutuk ini, Dev mengertakkan gigi, matanya sedikit membeku dan dipenuhi dengan aura membunuh. Merasakan aura membunuh yang menakutkan di tubuh Dev, tanpa sadar empat tetua iblis merasa takut. Sesaat kemudian, aura membunuh di tubuh Dev perlahan mereda, dan kemudian bertanya, kalian berempat pergi ke kediaman keluarga King untuk menyelamatkan orang, bukankah itu cari mati? Kalian berempat tidak cukup kuat untuk menghadapi seluruh keluarga King. Perlu diketahui bahwa keluarga King adalah keluarga seni bela diri tua di Kota Gama, dan ada banyak ahli di dalam keluarga King, contohnya August King yang sekarang, empat tetua iblis pasti tidak dapat menghadapinya. Pergi ke keluarga-keluarga untuk menyelamatkan orang seperti ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Penguasa, sekarang Navin dan August dari keluarga King telah pergi dan beberapa ahli telah dipindahkan, ini adalah saat yang tepat untuk menyelamatkan orang, ujar Amon. Dev bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, bagaimana kalian tahu tentang ini? Bram telah menelepon keluarga King dan mengatakan bahwa dia memiliki janji untuk bertemu dengan Navin, dan sekarang Navin telah bergegas ke sana dengan anak buahnya, jadi kami berempat mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Nona Weni. Amon menjelaskan. Paman Bram, Dev terkejut. Perlu diketahui, saat ini Bram hanya orang biasa, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, bagaimana dia bisa menghadapi Navin dan orang-orangnya. Tampaknya Bram ingin mengorbankan dirinya dengan memancing Navin keluar dari kediamannya dan membuka kesempatan untuk menyelamatkan Weni. Bagaimanapun juga, Navin sangat membenci Bram, karena pengkhianatan Bram dan Ryu, menyebabkan semua kejadian selanjutnya terjadi, Navin sudah lama ingin membunuh Bram. Sekarang Bram berinisiatif mencarinya, Navin pasti akan menemuinya. Kalian segera pergi dan hentikan Paman Bram, saya akan pergi ke kediaman keluarga King untuk menyelamatkan Weni. Selesai berkata, sosok tubuh Dev berkelebat pergi dan menghilang, dia tahu waktu sangat berharga. Bab 1493, Tebasan Pedang. Empat tetua iblis melihat ke arah di mana Dev menghilang, lalu saling berpandangan, tidak tahu apakah mereka harus mengikuti Dev atau pergi dan menghentikan Bram. Kak, apa yang harus kita lakukan? Nathan bertanya. Mereka takut jika Dev pergi mencari keluarga King sendirian, akan kesusahan jika ada bahaya. Tetapi jika mereka mengikutinya, jika Bram berada dalam bahaya, Dev pasti tidak akan bisa mengampuni mereka. Ayo, pulang dan hentikan Bram dulu. Selesai berbicara, sosok Amon juga menghilang dengan cepat ke dalam kegelapan. Kediaman keluarga King, Navin membawa August untuk bertemu dengan Bram, dan hanya beberapa anggota senior keluarga King yang duduk saat ini. Karena pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang berjubah hitam selama periode waktu ini, kediaman keluarga King dijaga dengan sangat ketat. Dua penjaga di pintu masuk telah digantikan dengan Great Grandmaster, dan di dalam pekarangan, terdapat puluhan master guru yang berdiri dengan waspada. Terlepas dari beberapa master guru yang dididik oleh keluarga King, ada juga beberapa dari mereka yang merupakan tamu yang disewa Navin dengan biaya besar selama periode waktu ini. Pria berjubah hitam misterius itu, menurutmu dia tidak akan datang ke tempat kita, bukan? Salah satu penjaga di depan gerbang keluarga King bertanya kepada rekannya dengan takut. Takut? Tentu saja tidak, jangan khawatir, tidakkah kamu perhatikan bahwa klan dan keluarga yang telah dibasmi itu tidak terlalu kuat, keluarga King adalah salah satu yang terbaik di Kota Gama, dia tidak akan berani datang. Rekannya menghibur. Bagus kalau begitu, kelopak mataku berkedut selama 2 hari terakhir, ditambah lagi kepala keluarga dan tuan muda telah pergi dan saya panik. Penjaga itu berbisik ketakutan. Untuk apa panik? Ada puluhan lebih master guru yang berjaga di halaman saat ini, bahkan jika pria berjubah hitam itu datang, dia tidak akan selamat. Saya telah berada di keluarga King selama 20 tahun lebih, saya belum pernah melihat persiapan seperti ini, tenang saja.
Tekannya menepuk-nepuk pundak penjaga yang ketakutan. Namun, begitu kata-kata itu terucap, sesosok tubuh panjang di bawah lampu jalan terpantul di depan kedua pria itu. Kedua penjaga itu tampak tegang, kemudian hal berikutnya, tampak seorang pria berjubah hitam dan berkerudung, paras wajahnya tidak terlihat, berjalan selangkah demi selangkah menuju kediaman keluarga King. Pria berjubah hitam. Melihat ini, penjaga yang ketakutan itu berubah pucat pasi karena ketakutan, lalu berbalik dan berlari ke arah halaman dalam. Namun, begitu dia berbalik, dia merasakan kekuatan hisap yang luar biasa kuat, langsung menarik seluruh tubuhnya ke arah pria berjubah hitam. Sebuah pedang tajam menembus tubuh penjaga itu bahkan tidak sempat berteriak, dia telah pergi menemui Raja Neraka. Sedangkan penjaga yang lain melihat hal ini, langsung berlutut dengan bunyi keras. Jangan lihat gayanya yang tidak gentar barusan, ketika melihat Dev datang, dia pun ketakutan setengah mati. Dev melirik penjaga itu, tetapi tidak membunuhnya, sebaliknya melangkah menuju halaman. Dev baru saja berjalan masuk ke halaman ketika puluhan aura menakutkan datang dari segala arah, dan segera mengepung Dev. Puluhan orang ini adalah Master Guru, aura tubuh mereka meningkat dengan cepat. Meskipun mereka berjumlah puluhan orang, namun nafas gugup dari puluhan orang itu terdengar jelas ketika menghadapi Dev. Selama ini, Dev terkenal kejam di luar sana, membuat banyak orang mulai takut. Pada saat ini, Evron diam-diam mengamati Dev di sebuah sudut, meskipun dia tidak bisa melihat paras Dev dengan jelas, namun Evron merasa akrab dengan orang di depannya. Lancang dan sombong, menerobos kediaman keluarga King di tengah malam, sialan kamu. Pada saat ini, seorang anggota senior keluarga King berdiri dan berteriak lantang kepada Dev. Saat Dev memandang para petinggi keluarga King di depannya, dan melihat semua yang ada di keluarga King, kemarahan di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Dia tahu bahwa ibunya pasti berada di suatu tempat di keluarga King saat ini. Wush! Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun saat pedang naga di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya, seperti bintang jatuh yang membelah langit malam. Dan juga seperti kilatan petir yang berkelebat. Bab 1494, apakah kamu tidak takut padaku? Sinar pedang yang tajam langsung menebas leher senior keluarga King tersebut, dalam sekejap, kepala senior keluarga King itu terlempar ke atas dan kemudian berguling ke samping. Darah menyembur keluar dan tubuhnya berhenti sejenak sebelum terjatuh dengan keras. Pada saat ini, mata para anggota keluarga King yang lain penuh kekagetan dan kengerian, aroma darah yang amis memenuhi udara, membuat suasana di tempat kejadian menjadi menakutkan. Tak disangka, seorang Master Guru bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan pria berjubah hitam ini. Kepanikan mulai menyebar di hati setiap anggota keluarga King. Pada saat ini, mereka percaya bahwa rumor itu pasti benar, bahwa pria berjubah hitam di depan mereka pasti Ergon, iblis besar yang telah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Mereka mulai gemetar, tangan yang menggenggam senjata mulai tidak terkendali, meskipun mereka berjumlah 10 orang lebih, tetapi reputasi Ergon sebagai iblis besar tetap saja menakutkan bagi mereka. Mata dingin Dev menyapu sekilas ke arah para Master Guru dari keluarga King itu, kemudian berkata dengan suara dingin, siapa yang tidak ingin mati, keluar dari sini. Kata-kata Dev menyebabkan puluhan Master Guru dari keluarga King ini saling berpandangan dengan sorot mata bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, bukankah dia datang untuk menghancurkan keluarga King? Mengapa mereka dibiarkan pergi? Perlu diketahui bahwa klan dan keluarga lain telah dimusnahkan, bahkan seekor anjing pun tidak tersisa. Melihat orang-orang ini tidak bergerak, Dev kembali berbicara, pergi sebelum saya berubah pikiran. Teriakan pengusiran yang diucapkan Dev seperti petir yang menggelegar di telinga mereka. Pada saat ini, puluhan lebih Master Guru dari keluarga King tersadar dari kaget, dan kemudian beberapa mulai melompat tinggi dan langsung meninggalkan kediaman keluarga King. Saat satu orang bergerak, yang lainnya juga mulai ikut, sementara Dev berdiri diam tak bergerak, tidak menyerang mereka. Tidak lama kemudian, puluhan lebih Master Guru dari keluarga King telah pergi sepenuhnya, selain mayat tanpa kepala di tanah, tidak ada lagi sosok manusia yang terlihat. Para bawahan dari keluarga King juga telah bersembunyi di suatu tempat. Dev buru-buru menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk mencari di mana Weni ditahan, dan juga ingin melihat di mana ibunya. Meskipun belum pernah melihat wajah ibunya sendiri, Dev tahu bahwa sebagai ibu dan anak, mereka pasti bisa mengenali satu sama lain jika mereka bisa merasakan satu sama lain. Saat kesadaran spiritual Dev terpancar, tiba-tiba matanya melihat ke arah sudut, sorot matanya tajam dan dingin. Keluar! Dev berteriak ke arah sudut itu. Tak lama kemudian, Evron berjalan keluar dari sudut, tetapi tidak tampak sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ketika Dev melihat bahwa Evron yang keluar, tanpa sadar merasa sedikit terkejut, bagaimanapun juga, mereka berdua pernah bertemu ketika pertama kali pergi ke Pulau Naga. Tapi sudah beberapa bulan berlalu sejak itu, dan kekuatan Evron sepertinya tidak banyak berubah. Pada saat ini, Evron seperti seekor semut di hadapan Dev, yang bisa dipukul mati oleh Dev hanya dengan lambaian tangan.
Apakah kamu tidak takut padaku? Ketika Dev melihat bahwa Efron tidak merasa takut pada dirinya, tanpa sadar dia merasa agak penasaran. Padahal para master guru itu melarikan diri ketakutan saat melihat dirinya, sementara Efron berani menghadapi dirinya. Efron menggeleng kepalanya, saya tahu bahwa kamu di sini untuk mencari seseorang, dan saya tahu di mana orang yang kamu cari. Ketika mendengar ini, kening Dev berkerut kening dan berkata, tahukah kamu siapa saya? Efron tersenyum, saya tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang saya tahu. Karena kamu tahu di mana orang yang saya cari, maka bawalah saya ke sana. Dev berkata kepada Efron dengan dingin, saya harap kamu tidak akan bermain-main denganku, kalau tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Jangan khawatir, kamu tidak akan membunuhku, karena jika kamu melakukannya, tidak ada yang akan tahu di mana orang yang kamu cari ditahan, kecuali ayah dan anak keluarga King itu. Selesai berbicara, Efron berjalan lurus menuju halaman belakang. Dev mengikuti di belakangnya sampai ke sebuah ruangan yang sangat biasa, lalu Efron menekan tombol mekanisme dengan ringan, tiba-tiba sebuah pintu batu muncul di depan mereka. Bab 1495, Formasi Tingkat Tinggi. Saat pintu batu tersebut muncul, kekuatan fluktuasi formasi langsung dirasakan oleh Dev. Ternyata sebuah formasi diletakkan di sini. Ujar Dev dengan takjub. Meskipun jaraknya sudah sangat dekat, namun jika mekanismenya tidak diaktifkan, Dev tidak akan merasakan fluktuasi kekuatan formasi sama sekali, tetapi ketika pintu batu muncul, Dev langsung merasakannya. Dapat dilihat bahwa formasi ini sangat berkualitas, bahkan dengan kekuatan Dev saat ini dia tidak dapat membuat formasi sehebat ini. Tempat ini adalah penjara bawah tanah keluarga King, tentu saja sebuah formasi akan diletakkan di sini, ibumu berada di dalam, tapi kamu harus bisa membuka pintu batu ini. Ujar Efron acuh tak acuh. Ketika Dev mendengar kata ibu, tubuhnya sedikit bergetar, dia menatap tajam sesaat pada Efron, lalu mengulurkan satu tangan dan mencekik leher Efron. Bagaimana kamu tahu begitu banyak hal? Dev sedikit terkejut, dengan kekuatan seperti ini, Efron seharusnya tidak banyak berguna di dalam keluarga King, tetapi mengapa dia tahu rahasia seperti itu? Dan rahasia ini, sepertinya, hanya diketahui oleh ayah dan anak keluarga King. Efron tercekik, dan susah bernafas, wajahnya memerah, kamu mencekikku seperti ini, bagaimana saya bisa mengatakannya? Melihat Efron hampir mati lemas, Dev segera melepaskan tangannya dan menatap Efron dengan waspada. Karena penampilan Efron sama sekali tidak sepadan kekuatannya saat ini. Meskipun saya tidak terlalu kuat, saya dianggap sebagai garis keturunan cabang keluarga King, dan darah keluarga King juga mengalir di tubuh saya, jadi tidak mengejutkan jika saya mengetahuinya. Efron menjelaskan. Kalau begitu, mengapa kamu membantu saya? Tidak ada penipuan di sini, bukan? Dev bertanya dengan hati-hati. Efron adalah anggota keluarga King, jadi mengapa dia membantu dirinya? Dengan membantumu, saya juga membantu diriku sendiri. Sekarang setelah energi keluarga King telah habis, saya tahu bahwa cepat atau lambat kamu akan membunuh ayah dan anak keluarga King itu, sampai waktunya saya akan memiliki harapan untuk menduduki posisi kepala keluarga King. Dan sekarang setelah saya membantumu, kamu tidak akan membalas air susu dengan air tuba, bukan? Terlebih lagi, kami berdua memiliki garis keturunan dan darah yang sama di dalam tubuh kita, dan saya tidak sekejam Navin, yang ingin menghabisi saudara perempuan kandung dan kemenakannya sendiri. Ketika Efron mengucapkan kata-kata ini, dia tampak marah. Dev mengawasi Efron dengan tatapan mematikan, dia ingin membaca pikiran orang ini untuk melihat apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Sayangnya, Dev tidak bisa membaca apapun dari wajah Efron. Tapi sekarang, tidak peduli apa yang dikatakan Efron benar masuk dan menyelamatkan ibunya. Dev berniat mendobrak. Dev menarik napas panjang dan cahaya keemasan mulai bersinar di tangannya, kemudian telapak tangannya menghantam ke arah pintu batu itu. Bang! Sebuah cahaya berkelebat dan Dev terlempar keluar oleh sebuah kekuatan besar. Dev mengawasi pintu batu di depannya dengan takjub, tidak menyangka formasi ini begitu kuat. Formasi ini diletakkan oleh leluhur keluarga King ratusan tahun yang lalu, tidak bisa dibuka dengan mudah. Sekarang di seluruh keluarga King, hanya kepala keluarga yang bisa membukanya, setiap kali saya masuk, saya juga harus melapor ke kepala keluarga untuk minta izin. Ujar Efron kepada Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia mengeluarkan pedang naga dengan satu tangan, dan kemudian kembali berjalan ke depan pintu. Dia mengambil napas dalam-dalam, kekuatan naga ilahi disalurkan ke dalam pedang naga. Kreng! Saat kekuatan spiritual Dev disalurkan, pedang naga meletus dengan cahaya yang cemerlang, seluruh pedang tersebut bergetar, dan tampak menjadi sangat bersemangat. Hancurkan! Dev berteriak lantang, dan pedang naga di tangannya memotong dengan keras. Tang!
Suara keras memekakkan telinga, Dev kembali terpental mundur beberapa langkah oleh kekuatan yang luar biasa menakutkan, sementara Efron, yang berada di samping, langsung terlempar keluar oleh getaran susulan, lalu menghantam dinding dengan keras. Dev mengerutkan kening sambil mengawasi pintu batu di depannya, bahkan tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Kekuatan formasi ini di luar imajinasi Dev, tampaknya agak mustahil untuk menerobos formasi ini. Pada saat ini, Esther yang berada di dalam penjara bawah tanah, sepertinya merasakan sesuatu, dan sorot kegembiraan muncul di matanya, lalu dia menatap ke arah pintu masuk ke penjara bawah tanah tanpa kedip. Bab 1496, Jarak Terdekat. Nah, apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Esther berseru dengan suara lembut. Meskipun penjara bawah tanah ini disegel oleh sebuah formasi dan suara di dalam penjara bawah tanah itu tidak mungkin terdengar di luar, namun Dev yang berada di luar, tiba-tiba membeku di tempat seolah-olah dia telah merasakannya. Dia sepertinya telah mendengar ibunya memanggil. Ibu, ibu. Dev berteriak 2 kali, lalu cahaya keemasan muncul di antara alisnya. Dev mengerahkan kesadaran spiritual, karena dia tidak dapat menembus pintu batu, Dev hendak membiarkan kesadaran spiritualnya masuk ke dalam untuk melihat ibunya. Namun, sayang sekali, kesadaran spiritual tidak dapat menembus pintu batu sama sekali, Dev tidak dapat melihat apapun kecuali aura yang samar. Tapi aura yang samar ini, dia yakin sekali bahwa itu adalah aura ibunya. Ah! Dev tiba-tiba meraung seperti orang gila. Setelah itu, energi spiritual di dalam tubuhnya mendidih, dan pedang naga di tangan Dev berdengung. Ibu, ibu. Pedang naga di tangan Dev menebas dengan ganas ke arah pintu batu. Sinar pedang terus memancar dari dalam pedang naga, aura yang menggila menyebabkan Efron segera melarikan diri. Jika dia tetap di sana, tubuhnya akan tercabik-cabik. Dev tidak tahu berapa banyak pedang yang telah dia tebas, sampai dia basah kuyup oleh keringat dan energi spiritualnya terkuras habis, lalu jatuh terduduk di tanah. Pada saat ini, bangunan di sekitarnya telah runtuh akibat guncangan tersebut. Dev terduduk lumpuh di tanah, menatap pintu batu di depannya dan berteriak putus asa. Ibu, ibu. Raungan Dev mengandung ketidakpuasan. Ini adalah saatnya di mana dia dan ibunya berada pada jarak yang paling dekat, ibunya berada di depannya, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Perasaan frustrasi ini membuat Dev sangat menderita. Jika dia diberi waktu, bukan tidak mungkin bagi Dev untuk mematahkan formasi ini sedikit demi sedikit, tetapi sayang sekali, saat ini Dev tidak punya waktu yang bisa disia-siakan. Dia harus menyelamatkan Wenny dan Bram. Jika Bram mati karena ini, Dev takut hatinya tidak akan tenang selama sisa hidupnya. Ibu, saya bersumpah akan menyelamatkanmu. Dev berbalik ke arah pintu batu, lalu bersujud dengan keras sebanyak 3 kali. Esther yang di dalam penjara bawah tanah juga merasakan sesuatu dan menangis, mulutnya terus-menerus berteriak, "Nak, anakku, ibu percaya padamu." Dev bangkit perlahan dan hanya bisa membalikkan badan tanpa daya, dia harus pergi dan menyelamatkan Wenny. Dev pergi dengan enggan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia menoleh berkali-kali saat melangkah pergi, dan akhirnya berjalan pergi sambil mengertakkan gigi. Pada saat ini, Efron telah bersembunyi di tempat jauh, ledakan kekuatan Dev yang dahsyat seperti semburan gunung yang menghancurkan segalanya. Di mana Wenny ditahan? Dev bertanya kepada Efron. Wenny. Efron bingung, dia sama sekali tidak tahu. August telah menangkap Wenny dan kemudian mengurungnya, Efron sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Itu sebabnya, sejak awal, dia membawa Dev untuk mencari Esther, bukan pergi mencari Wenny. Dia berpikir bahwa Dev menerobos masuk ke rumah keluarga King untuk menyelamatkan ibunya. Melihat bahwa Efron benar-benar tidak tahu, Dev memancarkan kesadaran spiritual, mencoba menangkap aura tubuh Wenny. Sayang sekali, meskipun kesadaran spiritual Dev telah menelusuri seluruh kediaman keluarga King, tetapi tidak ada jejak sedikit pun dari Wenny. Mungkinkah August tidak menahan Wenny di kediaman keluarga King? Tanpa sadar Dev mengerutkan kening. Tidak ada aura Wenny di kediaman keluarga King sama sekali, tampaknya August telah mengurung Wenny di tempat lain. Sekarang Dev hanya bisa bergegas kembali ke lembah pengobatan dan menghentikan Bram, lalu melakukan perencanaan. Perjalanan ke kediaman keluarga King kali ini, dia gagal menyelamatkan Wenny dan ibunya, membuat Dev sedikit frustrasi. Namun, dia tetap bergegas menuju lembah pengobatan secepat mungkin, berharap bisa menghentikan Bram. Bab 1497, Pengkhianat. Bram, saya tidak pernah menyangka setelah lewat bertahun-tahun, kamu masih berani menemuiku. Di sebuah bukit tidak jauh dari lembah pengobatan, Navin bertanya sambil menatap Bram dengan sorot mata marah. Kenapa saya tidak berani menemuimu? Bram tersenyum dingin, menghadapi ayah dan anak ini, Bram tidak takut sedikit pun. Kamu pengkhianat keluarga King, saat itu jika bukan karena keluarga King, kamu pasti sudah mati di alam liar. Navin berteriak lantang. Nona besar adalah orang yang menyelamatkan saya, apa hubungannya dengan keluarga King?
Ekspresi Bram berubah dingin, kamu tidak berperasaan, membunuh ayahmu sendiri dan memenjarakan saudara perempuanmu sendiri selama lebih dari 20 tahun, apa kamu tidak takut dihukum langit? Dihukum langit. Saya tidak pernah percaya akan hal itu, karena kamu datang untuk mati, maka saya akan mengirimmu pergi. Navin tidak sudi berbicara omong kosong dengan Bram, telapak tangannya terangkat dan angin kencang yang tajam menuju ke arah Bram. Bram tidak menghindar, hanya memejam matanya dan menunggu kematian tiba. Sekarang dia adalah orang biasa, tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Kedatangannya kali ini disertai dengan tekad untuk mati, dia hanya berharap 4 tetua iblis dapat menyelamatkan Weni, dan kematiannya tidak akan sia-sia. Tapi saat angin kencang mencapai Bram, 4 sosok tiba-tiba menghadang di depannya, mereka bukan lain adalah 4 tetua iblis yang bergegas datang. Cahaya redup terpancar dari tangan keempat pria itu, lalu cahaya itu menyebar dan membentuk penghalang di depan mereka, menghalangi angin kencang dari Navin dengan kuat. 4 tetua iblis. Ketika Navin melihat kemunculan tiba-tiba 4 tetua iblis, dia tidak bisa menahan kerutan di keningnya. Dan ketika Bram melihat bahwa 4 tetua iblis pulang begitu cepat, wajahnya tampak khawatir. Saudara sekalian, apakah kalian sudah menyelamatkan Weni? Bram bertanya dengan sedikit gugup. Jangan khawatir, seseorang telah pergi untuk menyelamatkan Nona Weni, kami berempat datang ke sini untuk melindungimu. Ujar Amon kepada Bram. Kak, kalian berempat bukan tandingan Navin dan putranya, daripada kehilangan nyawa kalian, lebih baik saya mati sendiri. Bram tidak ingin 4 tetua iblis berada dalam bahaya. Misi kami adalah melindungimu, kami tidak akan pergi kecuali kami berempat mati. Ekspresi Amon penuh tekad, kemudian berkata kepada Daniel, Daniel, lindungi Bram dan pergi dari sini, kami akan menyusul nanti. Daniel mengangguk dan menarik Bram untuk pergi, sementara ekspresi Bram sukar dilukiskan. Dulu mereka adalah 5 bersaudara, tapi sekarang, 4 tetua iblis malah memperlakukannya dengan hormat, rasa persaudaraan yang dulu mereka miliki telah berkurang. Kak, jaga diri kalian. Bram tahu bahwa saat ini dia hanya orang biasa, bahkan jika dia tetap tinggal, dia hanya akan menjadi beban. Tapi saat Daniel hendak berbalik dan pergi bersama Bram, dia merasakan angin dingin yang menakutkan berhembus, diikuti oleh August yang menghalangi jalan mereka. Karena kamu sudah di sini, kamu tidak bisa pergi, lebih baik tinggalkan hidupmu. Sudut mulut August sedikit terangkat, dan berkata dengan wajah menghina. Daniel, kalian pergilah. Amon berteriak dengan keras, kemudian menghantamkan tinjunya ke arah August. Amon mengeluarkan semua energinya, hantaman ini menyebabkan semburan fluktuasi mulai muncul di udara, gas putih terlihat dengan mata telanjang, mengeluarkan suara yang membelah udara dan menuju ke arah August. Pada saat Amon menyerbu ke arah August, Nathan dan Salomo juga bergerak ke arah Navin. Mereka ingin menjerat kedua orang itu pada saat bersamaan, sehingga Bram bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi pukulan Amon, August mendengus dingin, lalu dengan santai melambaikan tangannya terbungkus kabut hitam, dan langsung menelan hawa putih yang kuat itu. Dalam sekejap, aura kuat yang telah dikerahkan Amon hilang tak berbekas, sementara kabut hitam itu langsung menembus tubuh Amon, langsung membuatnya terlempar keluar. Bab 1498, pantaskah kamu? Melihat hal ini, Bram buru-buru berlari dan membantu Amon berdiri. Kak, apakah kamu baik-baik saja? Nak, saya akan bertarung mati-matian denganmu. Melihat ini, tiba-tiba tangan Daniel muncul sebilah pisau tajam yang berkilau dingin, pisau tersebut terdapat banyak guratan, memancarkan aura dingin. Tubuh Daniel bergerak sangat cepat dan tiba di hadapan August seperti sambaran petir. Pedang tajam yang memancarkan aura dingin ditancapkan tepat ke arah dada August. Tang! Setelah sebuah suara keras terdengar, pisau tajam Daniel menusuk langsung ke arah dada August, hanya saja pedang tajam itu malah patah, sedangkan August tidak terluka sedikit pun. Hahaha, sekelompok badut-badut. August tertawa keras, lalu mengayunkan telapak tangan, langsung membuat Daniel terpental keluar. Amon dan Daniel menatap August tanpa kedip, sorot mata mereka memancarkan ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka kekuatan August telah berkembang begitu cepat, dalam waktu singkat, mereka berdua bukan tandingan August. Pada saat ini, Nathan dan Salomo sedang bertarung dengan Navin, yang sekarang sedikit lebih lemah dari August. Meskipun bertarung sengit dengan Nathan dan Salomo, namun tidak membuatnya kalah. Ayah, biarkan saya yang melakukannya. Melihat ini, August tiba di depan Navin dengan cepat. Kemudian kedua telapak tangan menyerang, Nathan dan Salomo juga langsung terlempar. Melihat kekuatan August saat ini, dalam hati Navin sangat bahagia. August, kekuatanmu semakin kuat, di masa depan, saya mengandalkanmu untuk membanggakan keluarga King. Puji Navin dengan hati gembira.
August tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat ke arah empat tetua iblis yang telah terjatuh ke tanah, senyum dingin muncul di sudut mulutnya, empat Master Guru, benar-benar merupakan anugerah sumber daya, setelah menyerap kekuatan kalian berempat, kekuatanku mungkin bisa naik level. Alasan mengapa August tidak menyerang dengan keras untuk membunuh empat tetua iblis itu adalah untuk menyerap kekuatan mereka. August, yang ingin kalian bunuh adalah saya, biarkan mereka pergi, kalian bisa melakukan apa saja padaku. Bram berdiri menghadang di depan empat tetua iblis dan berkata kepada August. Hahaha, apakah kamu bercanda? Pantaskah kamu untuk berbicara denganku? Bahkan jika saya tidak melepaskan mereka, apakah kamu bisa tetap hidup? Jangan khawatir, kalian berlima akan mati, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat, kamu adalah orang tak berguna, dan kamu masih ingin berbicara denganku. August tertawa keras, wajahnya penuh ejekan. Ekspresi Bram sangat jelek, August benar, pantaskah dia berbicara sekarang? Saat August berjalan perlahan ke arah empat tetua iblis, tiba-tiba suara langkah kaki membuatnya berhenti. Kemudian tampak 7 atau 8 orang bergegas menuju ke arah mereka, masing-masing dari mereka memancarkan aura Master Guru. Kening August berkerut, tidak mengerti kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak Master Guru di sini. Mungkinkah mereka berasal dari lembah pengobatan? Saat August belum tersadar dari kagetnya, orang-orang itu sudah tiba di depannya. Setelah melihat dengan jelas, August menyadari ternyata mereka adalah orang-orang dari keluarga King. Dan ketika Navin melihat para ahli keluarga King ini bergegas datang ke sini, dia tidak bisa menahan kerutan di kening. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah kalian diperintahkan berjaga-jaga di rumah? Kepala keluarga, gawat, gawat. Seru seorang ahli dari keluarga King sambil terengah-engah, pria berjubah hitam, itu telah menyerbu ke kediaman keluarga King. Apa? Hati Navin tersentak, lalu mengapa kalian lari keluar? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kepala keluarga, pria berjubah hitam itu terlalu kuat, dia membunuh tetua Reis dengan satu sabetan pedang, kami bukan tandingannya sama sekali. Ahli dari keluarga King menjelaskan dengan tubuh gemetar. Sialan, beraninya dia menyerbu kediaman keluarga King, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dengan mudah. Mata Navin penuh amarah, keluarga King termasuk keluarga bergengsi di kota Gama, jika dibunuh sesuka hati oleh pria berjubah hitam, dan kabar tersiar keluar, keluarga King akan malu. Bab 1499, Kemunculan. Ayah, ayo kita kembali. Mendengar ini, August juga sangat ingin bertemu dengan pria berjubah hitam itu, ingin melihat apakah pria berjubah hitam ini adalah Ergon atau bukan. Beberapa dari kalian, bawa mereka pergi bersama, ayo cepat kembali. August menunjuk ke arah Bram dan empat tetua iblis, lalu berkata kepada para ahli dari keluarga King. Tak lama kemudian, Bram dan empat tetua iblis berhasil dikendalikan dan kemudian digiring menuju kediaman keluarga King. Namun, baru saja berjalan tidak terlalu jauh, mereka dihentikan oleh sesosok bayangan. Kedua mata August menatap tanpa kedip dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Sedangkan ekspresi para ahli keluarga King berubah drastis setelah melihat sosok di depan mereka. Sosok di depan mereka mengenakan jubah hitam dengan kerudung, dia adalah pria berjubah hitam yang menerobos masuk ke kediaman keluarga King. Itu dia adalah orang yang menerobos kediaman keluarga King. Pada saat ini, seorang ahli keluarga King menunjuk ke arah Dev dan berteriak. Ekspresi Navin berubah menjadi tegang, jika orang di depannya benar-benar Ergon, maka situasi menjadi agak merepotkan. Sobat, bisakah kamu menyebutkan nama kamu dan mengapa kamu menghalangi jalan kami? Navin melangkah maju dan berkata kepada Dev dengan nada sangat sopan. Sedangkan Dev memandangi ayah dan anak keluarga King di depannya, amarah di matanya membara, dan aura membunuhnya bangkit. Bebaskan mereka. Dev menunjuk Bram dan empat tetua iblis, lalu berkata kepada Navin dengan dingin. Navin tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud Dev dengan ini, lalu bertanya, sobat, mereka adalah musuh keluarga King, apakah kamu ada hubungannya dengan mereka? Kali ini, Dev tidak berbicara, tiba-tiba tubuhnya melesat, hanya tampak sesosok tubuh manusia yang melintas, dan langsung tiba di depan Bram dan yang lainnya. Dan dua ahli keluarga King yang mengawal Bram dan empat tetua iblis merasakan hawa dingin di leher mereka, diikuti dengan kepala mereka yang terangkat tinggi, dan saat kepala mereka terputus, mereka bahkan dapat melihat tubuh mereka masih bergerak. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Navin dan August tertegun di tempat, sementara Bram juga menatap pria berjubah hitam di depannya dengan sorot mata tidak percaya. Meskipun mereka baru saja mencapai tahap Master Guru, mereka tetap adalah Master Guru, tetapi Malali terbunuh hanya dengan satu tebasan, kepala dua dari mereka dipenggal pada saat yang bersamaan. Empat tetua iblis tahu bahwa orang di depan mereka adalah Dev, dan kekuatan yang ditunjukkan Dev saat ini juga mengejutkan empat tetua iblis. Cari mati. Ketika August melihat bahwa lawannya telah membunuh dua ahli dari keluarga King tanpa alasan apapun, dia menjadi sangat marah dan ingin bergerak menyerang Dev.
Namun, dia dihentikan oleh Navin, dan setelah mengedipkan mata kepada August, Navin menekan amarah di dalam hatinya dan melangkah maju sambil berkata, "Sobat, siapa kamu? Dendam seperti apa yang kamu miliki terhadap keluarga King? Mengapa kamu membunuh dua ahli keluarga King?" Karena Navin tidak mengetahui identitas pihak lain, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak bertindak gegabah. Dev perlahan berbalik dan menatap dingin ke arah Navin, "Dendamku terhadap keluarga King tidak terhingga besarnya," ujar Dev sambil melepas topinya dengan gerakan pelan. Dev. Setelah mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu sebenarnya adalah Dev, August dan Navin serempak berteriak kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria berjubah hitam yang telah menyebabkan kehebohan di dunia seni bela diri kota Gama dan memusnahkan puluhan klan dan keluarga adalah Dev Colin. Bukankah seharusnya dia sudah lama mati? Mengapa dia masih hidup? Mungkinkah dia tidak tewas di kota Nirvana? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan di benak ayah dan anak keluarga King. Sedangkan Bram, setelah melihat bahwa Dev masih hidup, air matanya langsung mengalir turun karena kegembiraan. "Dev, kamu ternyata masih hidup, bagus, bagus." Bram melangkah maju dan memeluk Dev dengan erat. "Paman Bram, saya masih hidup dan sehat." Emosi Dev meledak saat dia menghibur Bram. Bab 1500, yang terbaik. Dev. Sesaat kemudian, August meraung marah, matanya seolah-olah menyemburkan api. Kedua tinjunya mengepal erat, energi spiritual di tubuhnya meledak dengan liar. Ternyata Dev masih hidup, kenyataan ini membuat August hampir menjadi gila. Energi spiritual dari tubuh August bagaikan pedang, yang langsung menerjang ke arah Dev. Dev sangat tenang, telapak tangannya melambai ringan, dan energi spiritual yang dikerahkan August langsung terpatahkan. Kening August berkerut, serangan awal ini membuat August tahu bahwa kekuatan Dev secara mengejutkan telah meningkat cukup banyak selama ini. "Tuan Colin, apakah Nona Weni sudah diselamatkan?" Amon bertanya pada Dev. Dev menggeleng kepalanya, "Weni tidak ditahan di kediaman keluarga King." "Dev, kamu pergi ke kediaman keluarga King." Wajah Bram menjadi bersemangat, "Kalau begitu Nona besar." Karena Dev telah pergi ke keluarga King, dia bisa sekalian menyelamatkan Esther. Mendengar Bram menyebut ibunya, muncul rasa bersalah di wajah Dev. "Penjara bawah tanah keluarga King dilindungi oleh sebuah formasi, saya tidak dapat menembusnya." Melihat ekspresi wajah Dev, Bram bergegas menghiburnya, "Selama kamu hidup, selalu ada kesempatan untuk menyelamatkan Nona besar." "Dev, masalah sudah sampai seperti ini, saya pikir sebaiknya berbicara terus terang, kuberitahu kamu, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyelamatkan ibumu. Tetapi jika kamu bersujud kepadaku sekarang dan memanggilku paman beberapa kali, saya mungkin bisa bermurah hati dan membiarkan kalian bertemu." Navin berkata sambil tersenyum dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah Dev langsung berubah menjadi dingin membeku. Aura membunuh meledak dari tubuh Dev, aura menekan yang dahsyat menyebabkan para ahli keluarga King gemetar, beberapa dari mereka bahkan tidak dapat bertahan dan jatuh berlutut di atas tanah. "Asteris, kamu tidak layak menjadi pamanku, saya akan menghabisi seluruh anggota keluarga King." Suara Dev luar biasa dingin, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan. Navin merasakan aura ini di tubuh Dev, tetapi dia juga terkejut dan tidak mampu membuka mulutnya. Sedangkan August mengerutkan kening, menatap Dev dengan tatapan mematikan. Aura yang luar biasa kuat, tampaknya selama periode waktu ini, kekuatan orang ini telah berkembang dengan kecepatan yang tidak kalah denganmu. Roh jiwa di dalam August berkata. Ketika August mendengar ini, hatinya semakin marah. Awalnya dia mengira bahwa dia adalah yang terbaik di antara semua orang, tetapi sekarang Dev belum mati dan muncul lagi, dan kekuatannya juga tumbuh pesat. Perbandingan ini langsung membangkitkan emosi August. "Dev, kamu terlalu sombong, jangan mengira hanya kekuatanmu saja yang telah meningkat, lagi pula kami berjumlah 10 orang lebih, cukup untuk membunuhmu." Setelah tersadar dari kagetnya, Navin buka suara. "Berjumlah puluhan lebih." Selesai berkata, Dev menyapu pandangannya ke arah para ahli keluarga King, "Saya akan memberi kalian satu kesempatan lagi, pergi sekarang juga, maka saya akan mengampuni nyawa kalian." Orang-orang ini merasakan tatapan tajam Dev, yang mengejutkan tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka. Kali ini, mereka juga tidak berani lari, bagaimanapun juga, Navin ada di sini, jika mereka lari, itu namanya pengkhianatan. Karena kalian tidak ingin pergi, maka pergilah ke neraka. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, kemudian dia melangkah maju, tekanan menakutkan dari kekuatannya meningkat pesat. Seluruh ahli keluarga King berlutut di tanah, lalu darah menyembur dari mulut mereka. Melihat pemandangan ini, baik Bram maupun 4 tetua iblis itu tercengang. Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah ahli bela diri dengan tingkatan Master Guru, tetapi mereka bahkan tidak bisa menahan kekuatan tekanan yang berasal dari tubuh Dev. Kekuatan seperti apa Dev sekarang? Apakah kamu meremehkanku?
August mendengus dingin, lalu aura hitam keemasan memancar dari tubuhnya dan mulai menahan tekanan yang mengintimidasi dari Dev. Aura meledak keluar dari tubuh August yang sudah mencapai tahap Master Guru tingkat 5, kekuatannya telah meningkat secara kualitatif. Bagi seorang Master Guru, setiap peningkatan tahap adalah sebuah perbedaan yang besar. Kedua mata Dev membeku, kemudian telapak tangannya melambai di udara, saat itu juga, sebuah tangan emas surgawi langsung menekan ke bawah, ke arah August. Bersambung.